Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau dalam masa-masa seperti ini kita masih bisa datang kepada Tuhan pada hari ini melalui kebaktian yang akan kita adakan bersama. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka sebelum kita memulai kebaktian ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa teduh. Doa teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur Allah kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari PPK nomor 40, Yesus seperti Gembala. Ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas segala kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh datang berbakti kepadamu, itu semua karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang begitu mengkhawatirkan, Tuhan masih menolong kami, memberikan kami kekuatan
dan kerinduan untuk bisa datang menikmati Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami berserah diri di dalam tangan-Mu selama kebaktian ini. Kami mohon kekuatan Tuhan boleh menopang kami, dan Roh Kudus memimpin seluruh hati kami, agar kami dapat bersuka cita, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menikmati Tuhan di dalam kebaktian ini. Berkatilah jalannya ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai selesai, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Yang menjadi ayat emas kita atau yang mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi kesulitan apapun, marilah kita terus menaruh pengharapan yang teguh di dalam Kristus, sehingga itu yang akan menguatkan kita untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Saya mengundang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini mengakui iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dari PPK nomor 166, ketiga baitnya kita nyanyikan bersama. Sesaat kau
kepada hambanya kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua terus berada di dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun suasana, keadaan yang kita lewati penuh dengan hal-hal yang menakutkan, penuh dengan hal-hal yang begitu mencekam. Saya percaya juga bahwa kita semua tentu memiliki doa yang sama untuk segera lepas dari keadaan yang seperti ini, untuk segera pulih dari keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi di atas semua itu, marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam Dialah kita akan mendapatkan pemeliharaan yang sejati. Karena itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, kita mohon anugerah Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, untuk kita dimampukan di dalam mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu yang ajaib bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu urapi setiap kami, terlebih khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Agar setiap kami memiliki hati yang subur, sebagai tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu akan bertumbuh, bahkan berbuah berkali lipat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu nantikanlah Tuhan. Sekali lagi tema khotbah kita adalah nantikanlah Tuhan. Nah, saudara, mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar daripada renungan atau khotbah pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua mengerti bahwa sebagian besar daripada Mazmur adalah ditulis oleh Raja Daud. Dan bagian yang kita baca hari ini, sebagaimana telah dicatat di ayatnya yang pertama, bahwa Mazmur ini adalah dari Daud. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak pernah lepas dari kondisi menanti. Sekali lagi, bahwa kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas daripada kata menanti. Misalnya kita menanti pagi, atau setelah kita bekerja beberapa jam di dalam siang hari, kemudian kita menanti kapan datangnya sore dan malam. Kita menanti jam makan siang, atau jam makan, atau jam istirahat. Kita seringkali menanti kesembuhan. Dan kita juga mungkin seringkali menanti kapan kita gajian dan kapan libur. Walaupun masa-masa pandemi ini seakan-akan libur itu tidak ada arti, karena kita pun juga dibatasi oleh berbagai aturan-aturan untuk pencegahan agar COVID ini tidak semakin meluas. Nah, saudara-saudara, menanti ini sudah menjadi bagian di dalam kehidupan manusia, bahkan itu boleh dikatakan sangat-sangat melekat di dalam kehidupan manusia. Namun yang mengherankan, saudara-saudara, walaupun menanti itu sudah sering kita hadapi, namun kita tidak pernah terlatih. Kita tidak pernah lulus di dalam hal menanti. Karena masih banyak di antara kita yang keinginannya adalah langsung.
tidak perlu menanti, tidak perlu menunggu, tetapi kalau boleh langsung, ya, just plug, instan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, melalui bacaan kita tadi di dalam ayat 13 sampai 14, kita disadarkan saudara-saudara bahwa di dalam hubungan dengan Tuhan pun kata menanti ini berlaku. Ya, sekali lagi bahwa di dalam hubungan dengan Tuhan pun kata menanti ini berlaku. Mungkin kita berkata, bukankah kita ini anak-anak Allah? Bukankah kita ini orang spesial di mata Tuhan? Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya tidak perlu menanti. Langsung saja. Tuhan itu kan Bapa kita. Orang yang paling dekat dengan kita, orang paling mengerti kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa manusia, tidak tertutup kemungkinan juga adalah orang-orang percaya, saya dan saudara, perlu menanti Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita yang hidup di dalam Tuhan perlu menantikan Tuhan. Apa sih itu menantikan Tuhan? Apa arti daripada menantikan Tuhan? Ada beberapa arti daripada menantikan Tuhan. Yang pertama adalah tidak bertindak sendiri. Jadi menantikan Tuhan itu adalah tidak bertindak sendiri. Menantikan Tuhan juga adalah memberi kesempatan atau memberi tempat seluas-luasnya kepada Tuhan. Dan arti lain daripada menantikan Tuhan adalah menunggu atau tidak mendahului Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau kita benar-benar memperhatikan, pada minggu yang lalu kita mendengar khotbah dan salah satu poin yang disampaikan di dalam khotbah itu dikatakan segala sesuatu yang terjadi adalah atas penentuan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas penentuan Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang luput dari perhatian Tuhan. Atau tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa izin daripada Tuhan. Namun saudara-saudara, sekalipun kita tahu, sekalipun manusia tahu bahwa segala sesuatu terjadi atas penentuan Tuhan, namun manusia selalu gagal untuk percaya. Sehingga oleh ketidakpercayaan kita, sehingga oleh karena keraguan-raguan kita menjadi tidak betah. Kita menjadi tidak kuat untuk menanti. Seringkali terlontar kata, kok lama ya Tuhan? Atau seperti yang seringkali kita lihat di dalam pergumulan Daud, saking banyaknya masalah, saking lamanya masalah, Daud seringkali mengungkapkan, berapa lama lagi Tuhan? Kita mungkin berkata, harusnya begini Tuhan, pengennya hari ini. Saya sudah mulai bosan Tuhan, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak tahan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jika kita kembali kepada pengertian daripada menantikan Tuhan tadi, yaitu menunggu dan tidak mendahului Tuhan, atau memberi kesempatan kepada Tuhan seluas-luasnya untuk bertindak, maka pasti kita berhasil di dalam menantikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, perlu kita tahu bersama, kenapa kita seringkali sulit untuk menantikan Tuhan. Kenapa saya dan saudara seringkali gagal di dalam menantikan Tuhan dan mengalami kesulitan di dalam masa-masa menantikan jawaban-jawaban Tuhan terhadap kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Karena kita sedang dalam kesulitan. Karena kita sedang dalam kesusahan. Dan kesulitan serta kesusahan ini semakin diperparah lagi dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Apa itu penyakit-penyakit penyerta?
Saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami pergumulan, ada banyak penyakit-penyakit penyerta yang justru semakin memperparah masalah itu sendiri. Yang pertama, penyakit-penyakit penyerta itu, yaitu keinginan diri yang menggebu-gebu untuk segera keluar dari masalah. Keinginan diri yang menggebu-gebu untuk semakin keluar dari masalah. Sehingga yang kita pikirkan adalah kita tidak perlu pakai ribet. Kita tidak perlu mengikuti proses. Pengennya segera, pengennya langsung. Dan saudara-saudara, kita harus tahu bahwa keinginan untuk segera bebas dari masalah ini terkadang menjadi hal yang jauh lebih berbahaya daripada masalah itu sendiri. Karena apa? Kita mencoba keluar dan tidak mengikuti apa yang Tuhan gariskan, apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu proses kehidupan yang sebenarnya bertujuan untuk mengupgrade kita. Sehingga pada akhirnya kita gagal untuk menanti. Kita mencari jalan sendiri. Kita berusaha sendiri dan mencoba mendahului Tuhan. Karena menurut kita terlalu lama. Tuhan terlalu lama. Tuhan terlalu berlambat-lambat. Maka kita mulai mencari jalan sendiri. Sebagai akibat daripada keinginan yang menggebu-gebu untuk segera lepas keluar dari masalah itu. Ini adalah penyakit penyerta yang pertama saat kita mengalami masalah. Dan penyakit penyerta yang kedua adalah keinginan untuk diterima. Keinginan untuk diterima, saudara-saudara, keinginan untuk diterima ini sebenarnya kalau kita mau lihat di dalam dunia ini sangat-sangat tidak mungkin ditemukan karena dunia pada umumnya adalah pengen mementingkan diri sendiri. Seringkali karena keinginan untuk mementingkan diri sendiri, orang lain pun seringkali diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat peristiwa yang dialami oleh Zakheus, penderitaan apa sebenarnya yang dialami oleh Zakheus bukan karena dia masalah ekonomi, dia orang kaya kok. Tetapi ada satu masalah yang dialami dalam hidupnya yang membuat dia stres, membuat dia kehilangan jati diri, yaitu karena dia ditolak. Ada satu keinginan dalam dirinya untuk diterima oleh orang lain, tetapi begitu banyak orang yang membenci Zakheus. Mereka menolak Zakheus karena pekerjaannya sebagai pemungut pajak. Tetapi kita melihat ada perbedaan ketika Yesus hadir dan ketika dia ingin melihat kepada Yesus dan Yesus menerima dia. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika kita merasa ditolak, ada beban pikiran yang jauh melebihi masalah itu sendiri. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Daud mengalami penolakan. Daud mengalami fitnahan. Dia dimusuhi oleh banyak orang. Dan ini menjadi krisis yang menakutkan bagi dia. Sehingga di dalam doanya dia sampaikan kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia berkata bahwa jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hambamu ini. Jangan membuang aku. Jangan meninggalkan aku. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Jadi Daud kehilangan satu relasi untuk diterima. Tetapi puji Tuhan, di dalam kehidupan yang tertolak itu, di mana dia dimusuhi banyak orang, Daud memiliki seorang yang dapat diandalkan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang ia sembah. Maka dia berseru kepada Tuhan, jangan menyembunyikan wajahmu, jangan menolak hambamu ini, jangan tinggalkan hambamu ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, keinginan untuk diterima seringkali berbanding terbalik dengan sifat dunia yang suka menolak. Saudara, masa-masa pandemi ini,
Bahkan ketika seseorang harus melewati masa-masa isolasi, seringkali juga mengalami penolakan dari masyarakat. Mungkin masyarakat tidak sengaja. Mereka juga ketakutan akan tertular. Tetapi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu beban bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Mereka semakin stres bukan karena virus yang mereka hadapi, tetapi karena ada penolakan dari masyarakat sekitar. Saudara, ini sangat menyakitkan memang. Karena itu saudara-saudara, keinginan untuk diterima ini seringkali menjadi masalah besar juga yang melebihi masalah itu sendiri. Dan yang ketiga saudara-saudara, penyakit penyerta lainnya bukan hanya keinginan untuk segera lepas, bukan hanya keinginan untuk diterima, dan bukan juga hanya keinginan untuk segera lepas daripada persoalan itu. Tetapi yang ketiga adalah keinginan untuk didengar. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa dunia ini berlomba-lomba untuk didengarkan, tetapi tidak tertarik untuk mendengar orang lain. Ya, sekali lagi, kita harus sadari bahwa dunia ini berlomba-lomba untuk didengarkan, untuk pengen didengarkan, tetapi tidak tertarik untuk mendengarkan orang lain. Sehingga dunia dengan caranya yang berdosa seringkali menawarkan banyak cara agar orang-orang itu bisa didengarkan, yaitu dengan menawarkan harta, menawarkan kepintaran, menawarkan keberhasilan, menawarkan jabatan atau pangkat. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak heran kenapa banyak orang yang selalu mengejar hal-hal ini, karena mereka ingin didengar. Seakan bahwa keberhasilan, kejabatan, kemudian pangkat, kepintaran, kedudukan, harta itu menentukan orang-orang itu bisa didengar atau tidak. Saudara-saudara, siapa yang masih bersedia mendengarkan orang yang di bawah kita? Seringkali kecil kemungkinan. Karena dunia memiliki pola ini. Mereka hanya mendengar orang-orang yang penting, tetapi orang yang tidak penting dianggap biasa. Daud, saudara-saudara, mengalami hal yang sama. Dia benar-benar tidak ada yang mendengarkan. Bahkan orang yang dia harapkan pun untuk mendengarkan dia, orang paling dekat dengan dia, bisa jadi tidak mendengarkan dia suatu ketika. Maka dia katakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayah dan ibu itu adalah orang dekat kita sebenarnya, yang mungkin akan jauh lebih mendengarkan kita. Tetapi suatu ketika bisa jadi mereka juga tidak mendengarkan kita. Maka Daud telah mempersiapkan diri agar dia tidak semakin terpuruk di dalam persoalannya. Maka dia percaya sepenuhnya bahwa sekalipun ayah dan ibunya menolak dia, tetapi Tuhan menyambut dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 keinginan yang menjadi penyakit penyerta dalam persoalan kita, yang dapat membuat kita sulit untuk menantikan Tuhan di dalam masa-masa sukar, ini memang harus ditangani dengan baik. Ketika persoalan ini, keinginan-keinginan ini, yaitu keinginan untuk segera bebas, keinginan untuk didengarkan, keinginan untuk diterima, saudara-saudara. Jika ini tidak segera kita tangani dengan baik, maka ini dapat merusak hidup kita, merusak iman kita, dan membuat kita gagal di dalam menantikan Tuhan. Lalu saudara-saudara, bagaimana agar kita dapat bagaimana kita agar mampu menantikan Tuhan dan bisa bertahan hingga akhir di dalam penantian itu? Yaitu kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Ini ingat baik-baik saudara, bahwa keberhasilan kita di dalam menantikan proses daripada Tuhan di sepanjang perjalanan iman kita adalah kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa.
Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Sebab hanya orang yang dewasa yang bisa menanti. Berbeda dengan kanak-kanak. Kanak-kanak itu seringkali tidak sabar di dalam menanti, pengennya langsung. Maka kalau kita pergi ke satu acara, dan acara itu cukup panjang, dan kita membawa anak bersama dengan kita, paling betah mereka 1 jam. Kemudian pengen pulang, pengen cari perhatian, pengen kemana, pengen ke situ, ke sini, dan lain sebagainya. Karena apa, saudara-saudara? Karena anak-anak memang gak betah dengan satu hal yang disebut dengan menanti. Tetapi saudara-saudara, orang yang dewasa, dia bisa menunggu, dia bisa menanti dengan sabar. Karena orang dewasa rohani ini dia mengerti apa yang dinanti. Yang dinanti bukan hanya sekedar kelepasan dari masalah. Yang dinanti bukan hanya sekedar keindahan dunia atau kebanggaan dunia. Tetapi yang dinanti adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Catat ini baik-baik, saudara-saudara. Bahwa orang yang dewasa rohani, dia mampu memilah-milah apa yang penting atau apa yang terpenting dalam hidupnya di saat-saat dia melewati proses dalam mengikut Tuhan. Yaitu satu hal yang dia mengerti, bahwa yang dia nantikan adalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan telah dijelaskan oleh Daud di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, saudara-saudara. Di ayatnya yang pertama dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud melihat bahwa di dalam menantikan pribadi Tuhan itu, dia melihat sesuatu bahwa Tuhan yang ia nantikan itu adalah terang. Tuhan yang ia nantikan itu adalah benteng yang dapat diandalkan, benteng yang kokoh, ya. Keselamatan yang dapat melepaskan dia dari segala sesuatu, sehingga dia tidak perlu takut. Dia tahu betul bahwa Tuhan yang sedang ia nanti itu adalah Tuhan yang adalah terang. Tuhan adalah benteng yang kokoh. Dia tidak perlu takut. Karena melalui pribadi Tuhan yang demikian, dia akan beroleh keselamatan. Kemudian dia juga mengatakan di ayat 4 dan 6 sampai ayatnya yang ke-6, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adalah maha hadir. Dan di dalam kehadirannya, sungguh Tuhan itu memberikan ketenangan. Sehingga inilah yang dirindukan oleh Daud. Dan dia berkata, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa rumah Allah, bait Allah itu, di sanalah Allah hadir. Bukan berarti bahwa di rumah kita Tuhan tidak hadir. Tetapi ini adalah lambang yang sempurna. Bahwa memang di mana tempat ibadah itu berada, disitulah kehadiran Tuhan secara sempurna. Maka Daud ketika dia mengalami persoalan dalam hidupnya, dia merindukan tempat itu. Karena di sanalah dia bisa merasakan kehadiran Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menantikan Tuhan tidak hanya percaya kepada Dia sebagai benteng dan terang di dalam kehidupan ini. Tidak hanya percaya kepada Dia sebagai tempat keselamatan kita. Bahkan tidak hanya merasakan kehadirannya, tetapi menantikan Tuhan juga. Kita harus mengikuti kehendaknya. Kita harus mengikuti pimpinannya. Dalam arti kita tidak berjalan sendiri. Maka di dalam pengertian menantikan Tuhan tadi, dikatakan tidak bertindak sendiri. Artinya bahwa ketika kita menantikan Tuhan, kita harus benar-benar
mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dan mengikuti kehendak-Nya, mengikuti pimpinannya, saudara-saudara. Maka Daud mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Nya. Akan ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Kemudian di ayat yang 11 dikatakan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus akui bahwa kita bukannya tidak percaya kepada Tuhan saat kita mengalami persoalan hidup, tetapi seringkali kita tidak mau ikut jalannya. Persoalan kita adalah ada banyak penyakit-penyakit penyerta yang sudah saya katakan tadi, yang justru melencengkan kita kepada kehendak Allah, sehingga kita tidak konsentrasi di dalam mencari kehendak Tuhan, di dalam mengikuti jalan Tuhan. Apa yang kita kerjakan justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 34 mengatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara-saudara, kesulitan kita di dalam menghadapi pandemik ini, kita harus menyadari bahwa justru di masa-masa ini Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang memproses kita agar kita belajar menanti dengan sabar. Agar kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita singkirkan semua ego kita. Mari kita singkirkan, membuang segala ketidaksabaran kita, dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertebal, memperkokoh iman percaya kita. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah orang yang teguh di dalam Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia adalah sauh yang kuat bagi pengharapan kita, bagi jiwa kita. Dia adalah Allah yang mampu diandalkan. Mari saudara-saudara kita latih diri kita untuk merindukan kehadiran Tuhan, merindukan kehadiran Kristus melebihi keinginan-keinginan kita yang lain. Dan mari kita terus memelihara relasi cinta kita dengan Tuhan. Maka engkau akan kuat melewati segala sesuatu hingga akhirnya. Kiranya firman Tuhan ini saudara-saudara akan menguatkan kita, agar ketika kita menghadapi persoalan apapun, sekalipun dunia menolak kita, sekalipun dunia tidak mendengarkan kita, tetapi ada satu pribadi yang bisa mendengar, mengerti keadaan saudara, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita, yang sanggup menghibur dan menguatkan kita dalam segala keadaan apapun. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, di dalam menanti kehadirannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkatilah agar firman yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh boleh menguasai hidup kami, lebih khusus di masa-masa sulit ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali memuji Tuhan dengan PPK nomor 164, ketika baiknya kita nyanyikan bersama sambil kita mengumpulkan persembahan.
berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan tetap terpelihara. Dan kami sudah mengumpulkan sedikit dari persembahan yang Tuhan beri. Kiranya Engkau boleh memberkati dan menguduskan persembahan ini sehingga bisa dipakai dan dikelola untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita untuk berdiri bersama. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan kuasa daripada Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.